Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kurnia Putri Lestari dari kelas Jurnalistik 1A dengan NIM 125130145. Di sini aku akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, perkembangan dan kemunduran Islam pada dinasti Umayyah, perkembangan dan kemunduran Islam pada dinasti Abbasiyah, dan sejarah Islam di Andalusia. Harap teman-teman bisa menyimak dengan baik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memerintah selama tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Di saat Abu Bakar menduduki jabatan sebagai khalifah, poin pertama yang menjadi prioritasnya adalah mewujudkan keinginan Nabi yang nyaris tak terlaksana, yaitu mengirim suatu ekspedisi di bawah pimpinan Usamah ke perbatasan Suriah untuk membalas pembunuhan ayah Usamah dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu'tah. Wafatnya Nabi mengakibatkan beberapa masalah bagi masyarakat Muslim. Beberapa orang Arab yang lemah imannya justru menyatakan murtad atau keluar dari Islam, dan juga khalifah menghadapi para pembangkang negara yang tidak mau membayar zakat dan penumpasan terhadap nabi-nabi palsu. Pada saat pertempuran di Ajin berlangsung, Khalifah Abu Bakar menderita sakit. Sebelum wafat, beliau telah berwasiat bahwa khalifah selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Hal ini dilakukan guna menghindari perpecahan di antara kaum muslimin. Umar bin Khattab, beliau memerintah selama tahun 13 sampai 25 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abu Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar lahir di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Umar dikenal juga dengan gelar Singa Padang Pasir. Selama masa pemerintahan, Umar berhasil mendirikan beberapa dewan, yaitu membangun Baitul Mal, mencetak mata uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi daerah tanpa batas, mengatur gaji, mengangkat para hakim, dan menyelenggarakan hizbah. Sistem pemerintahan Umar berbentuk demokrasi, yaitu menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Kematiannya sangat tragis, yaitu seorang budak Persia bernama Fairuz atau dikenal juga dengan nama Abu Lu'lu'ah secara tiba-tiba menyerang dengan tikaman pisau ke arah khalifah yang ingin melaksanakan sholat subuh. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah peristiwa penikaman atas dirinya. Beliau dimakamkan berjajar dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar. Selanjutnya ada Utsman. Beliau memerintah selama tahun 24 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abul Umayyah dari suku Quraisy. Ia mendapat julukan Dzunurain yang berarti dia cahaya, karena beliau menikahi 2 putri Nabi berurutan setelah satu meninggal. Ia diangkat menjadi khalifah pada umur 70 tahun. Selama masa pemerintahannya, Utsman melanjutkan pendahuluannya, yakni memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan ia telah mempersembahkan kepada umat Islam sebuah karya monumental, yakni penyusunan kitab suci Al-Quran. Hal ini dilakukannya untuk menghilangkan perbedaan di berbagai wilayah imperium. Maka dia membentuk sebuah dewan yang diketahui oleh Zaid bin Sabit untuk menyusun Al-Quran dan terbantu dengan salinan yang terdapat pada Hafsah. Beliau wafat pada 17 Juni 665 Masehi. Para pemberontak menyerbu rumahnya dan 2 bangsa Arab Mesir membunuh khalifah ketika sedang membaca kitab suci Al-Quran. Khalifah yang selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau memerintah selama tahun 36 sampai 41 Hijriah tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah bukan karena hasil keputusan musyawarah umat Islam, tapi dia diangkat oleh para pemberontak. Begitu menjadi khalifah, Ali mengganti para gubernur yang diangkat oleh Utsman, dan tanah-tanah yang dibagikan diambil kembali. Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan 3 orang khalifah sebelumnya, karena banyak terjadi pertentangan dan pemberontakan. Salah satunya pemberontakan dari Talha
Az-Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka memberontak karena Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman, sehingga terjadilah perang antara mereka. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta, karena Aisyah menunggang unta itu dalam pertempuran. Ali terbunuh pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi oleh seorang anggota Khawarij. Latar belakang dinasti Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan setelah perang saudara yang memecah belah umat muslim. Dinasti Umayyah berlangsung selama hampir 1 abad dengan pusat kekuasaan berada di Damaskus, Suriah. Pencapaian Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekhalifahan, menaklukkan sebagian besar wilayah Persia, Afrika Utara, dan bahkan mencapai Spanyol. Ekspansi ini membuat kekhalifahan Umayyah menjadi salah satu yang terluas dalam sejarah. Pencapaian pertama, kekhalifahan Umayyah mengembangkan jaringan perdagangan yang luas, memperluas pertanian dan produksi, serta memperkenalkan mata uang standar. Selain itu, dinasti Umayyah juga dikenal dengan pencapaian yang lain, yaitu budaya dan arsitektur. Mereka membangun berbagai struktur ikonik termasuk Masjidil Aqsa dan Masjid Umayyah yang menjadi contoh kemagahan arsitektur Islam pada masa itu. Di bidang ilmu pengetahuan serta matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat, dinasti Umayyah berperan sangat besar. Pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Baitul Hikmah di Damaskus menjadi tempat para cendekiawan berkumpul dan bertukar pengetahuan. Perpecahan di balik semua pencapaian dinasti Umayyah, terdapat ketegangan dan pepercahan yang menjadi pemicu runtuhnya dinasti Umayyah. Salah satu faktor penting adalah ketidakpuasan umat Islam terhadap pemerintahan yang otoriter, perlakuan tidak adil dari kalangan penguasa Umayyah, dan perbedaan pandangan dalam suksesi kekhalifahan. Hal ini menyebabkan munculnya gerakan perlawanan dan pemberontakan di berbagai wilayah kekhalifahan. Keruntuhan, ketegangan, dan pemberontakan akhirnya mengarah pada peristiwa yang terkenal sebagai pembantaian Karbala pada tahun 680 Masehi. Setelah semua hal itu, dinasti Umayyah pun runtuh pada tahun 750 Masehi, ketika dinasti Abbasiyah berhasil merebut kekuasaan dari tangan dinasti Umayyah. Banyak anggota keluarga Umayyah terbunuh dan beberapa melarikan diri ke wilayah Maroko, yang akhirnya menjadi basis untuk pendirian dinasti Umayyah kedua. Dengan keruntuhan tersebut tersimpan banyak peninggalan dinasti Umayyah. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, berdirilah dinasti Abbasiyah, sebuah kekhalifahan besar yang lahir dari keluarga Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad. Dengan kemenangan revolusi Abbasiyah, pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, sebuah kota yang kelak menjadi jantung ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Masa Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan Islam di kota Baghdad. Berdirilah Baitul Hikmah, pusat penerjemah dan penelitian yang mempertemukan para ilmuwan dari berbagai bangsa. Dari sinilah lahir tokoh besar Al-Khwarizmi dengan konsep Al-Jabar, Ibnu Sina dengan karya kedokterannya, dan Al-Farabi dengan pemikiran filsafatnya. Ilmu astronomi, matematika, sastra, hingga seni berkembang pesat dan memberi pengaruh besar hingga ke Eropa. Salah satu khalifah yang paling masyhur adalah Harun al-Rasyid. Pada masanya, Baghdad tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga kota perdagangan yang makmur dan penuh budaya. Kisah kemewahan serta kebijaksanaan pada era ini bahkan diabadikan dalam cerita legendaris 1001 Malam. Namun kejayaan itu perlahan meredup, pemberontakan dari dalam, perebutan kekuasaan, dan serangan musuh dari luar membuat kekhalifahan ini goyah. Puncaknya terjadi pada tahun 1258 Hijriah ketika pasukan Mongol menyerbu Baghdad dan menghancurkan kota tersebut. Itu menandai runtuhnya kekuasaan politik nyata Abbasiyah. Meski pengaruh intelektual dan budayanya tetap hidup berabad-abad kemudian. Daulah Abbasiyah adalah bukti bahwa Islam pernah menjadi pusat cahaya peradaban dunia, meninggalkan warisan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang tak ternilai hingga kini.
Semua berawal pada tahun 711 Masehi, ketika sang penakluk Tariq bin Ziyad memimpin pasukannya melintasi selat dan membakar kapal-kapalnya. Satu langkah heroik untuk membuka gerbang Eropa. Di bawah kekhalifahan Umayyah, Andalusia memasuki zaman keemasan selama 7 abad. Cordoba dan Granada bersinar sebagai pusat peradaban. Sains, filsafat, seni, dan arsitektur berkembang pesat. Di sini, Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam kedamaian. Puncak kejayaannya adalah kemegahan Istana Alhambra. Tapi, matahari terbit pasti tenggelam. Persatuan umat Islam retak oleh perang saudara dan kerajaan-kerajaan kecil yang saling berseteru. Kelemahan ini dimanfaatkan kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Perlahan-lahan, mereka merebut kota demi kota dalam Reconquista. Titik akhirnya adalah tahun 1492. Granada, benteng terakhir umat Islam, jatuh. Berakhirlah sudah episode emas yang meninggalkan warisan abadi dan luka dalam sejarah. Cukup sekian materi yang bisa aku paparkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.